Hai hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel aku Bunda Ji. Yuk ikutin kegiatan aku hari ini ya. Dimulai dari pagi ini aku ngelap-ngelapin tempat jemuran buat kerupuk jualan aku, karena kemarin hujan ya, nggak begitu deres sih tapi lumayan lah ya. Jadi agak basah gitu. Kalau kotornya enggak sih, nggak kotor ya mam. Jadi kayak nggak tampias tanah-tanah gitu, nggak bersih sih, cuma kayak kecipratan air aja. Jadi nggak aku bersihin banget sih, cuma dilap-lap tipis-tipis. Lanjut ini udah bersih, udah aku berdiriin juga pakai penyangga. Lanjut aku taruh nih kerupuknya. Aku lagi jemur kerupuk hari ini, dan hari ini tuh jadwalnya aku nanti goreng kerupuk ya, tapi nggak aku record ya mam. Kayaknya nggak cukup sih di video kali ini, mungkin next video ya. Di sini aku nggak jemur banyak sih, aku jemurnya sekitar 1 kiloan aja, karena untuk sekali goreng aja gitu. Lanjut ini aku ada panggilan alam dulu. Si bocil hari ini nih lagi agak rewel ya, pupnya agak lembek, jadi kayak mungkin dia nggak enak gitu perutnya. Pagi ini udah pup 2 kali gitu, jadi mungkin sakit perut atau gimana, jadi memang agak sedikit rewel sih. Jadi ini sekalian juga aku mandiin ya. Dan sini udah tinggal pakai baju aja tuh, lihat kan anaknya tuh nggak ceria banget hari ini mam, tapi nggak apa-apa ya, semoga hari ini nggak sakit ya. Ini tuh video fresh ya mam, jadi aku tag tadi pagi, dan ini siangnya aku langsung bikin voice overnya, terus diedit juga. Dan bocilnya udah aman, udah beres, dia lagi ngemil pagi, terus sarapan juga, tapi nggak pakai nasi ya, karena aku pagi ini tuh belum masak. Jadi bocil nyemilnya biskuit, roti, terus juga minum susu. Jadi insya Allah kenyang ya, aman sampai aku nanti selesai masak. Ini aku beresin teras depan, dan di dalam rumah juga tadi udah aku sapu ya, karena nggak tahan banget, kotor banget. Jadi semalam itu pak suami itu nyuci motor di depan rumah, karena kemarin kehujanan, jadi langsung dicuci. Terus habis itu langsung dimasukin rumah dengan keadaan bannya kotor, terus motornya juga masih basah, jadi netes-netes dan bawa kotoran banyak banget. Dan tadi pagi tuh baru ketahuannya pas ngeluarin motornya tuh, waduh kotor banget sih lantai di rumah aku. Pokoknya kalau musim hujan gini tuh udah dipastikan ya, di rumah aku tuh teras sama ruang TV itu kotornya berkali-kali lipat daripada pas musim kemarau. Karena kan motor tuh habis dipakai kerja pasti kotor banget ya, pasti kehujanan. Jadi ya dimasukin ke dalam rumah tuh dalam keadaan kotor. Meskipun langsung dicuci juga bannya tuh tetap bawa kotoran ya mam dari luar, jadi harus ekstra banget bersihinnya. Teras juga jadinya kotor terus. Untuk kali ini aku cuma sapu-sapu aja ya, aku nggak pel bagian teras, karena nanti juga bakal kehujanan tuh kotor lagi, karena pasti tampiasnya ke teras. Jadi aku bersihkan ala kadarnya aja gitu, karena teras aku kan aku udah bilang ya nggak bisa disemprot banyak-banyak air gitu, nggak bisa. Jadi susah gitu ngeluarin airnya, karena di kota aku tuh udah memasuki musim hujan ya mam. Alhamdulillah akhirnya musim yang kita tunggu-tunggu ya. Insya Allah hujannya itu udah tiap hari ya, dari kemarin 2 hari berturut-turut itu hujan, meskipun nggak deres banget gitu, tapi udah alhamdulillah ya mam ya. Udah nggak sepanas kemarin, karena udah di daerahku itu udah ada yang kekeringan gitu, sumurnya udah pada asat, jadi udah dalam banget gitu ya mam. Oke lanjut, ini aku mau masak dulu buat bocil, cepet-cepetan aja. Ini aku mau bikin sup ayam kesukaannya. Ini tuh salah satu makanan yang bisa buat dia itu mau makan sayur, meskipun nggak banyak tapi udah lumayan banget ya, karena kalau anak bayi itu katanya perlu sayur tapi nggak usah banyak-banyak gitu, nggak tahu kenapa ya mam ya. Ini aku lagi kupasin wortelnya, terus itu juga ada buncis, ada kubis. Ini aku tadi beli di tukang sayur itu, jadi aku tambahin juga wortel aku sendiri ya, karena isinya kayaknya sih kurang ya, karena nanti takutnya suami aku juga mau
makan sayur sopnya gitu, jadi aku tambahin aja. Itu aku kupasin ya semuanya pakai peeler, agak tebel sih tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting cepet aja gitu, karena kasihan anaknya takutnya udah kelaparan. Meskipun tadi udah sarapan tapi aku kayak belum tenang gitu kalau dia belum makan nasi ya mam. Dan di sini aku juga dapet kentangnya tuh satu buah yang kecil banget. Gak apa-apa deh, yang penting isinya lengkap gitu ya mam ya. Ini aku juga dapat kubis ya, mungkin gak tau lah seberapa, ini pokoknya kecil banget. Dan dapat buncis satu buah aja. Buat pelengkap lah, lumayan ya. Terus ada seledrinya juga. Terus ini aku beresin bekas-bekas kulitnya. Lanjut mau aku cuci dulu sayurannya. Udah bersih baru deh aku potong-potong ya mam. Oh ya teman-teman, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, bahagia selalu, serta dimurahkan selalu ya teman-teman rezekinya. Bunda-bunda pada masak apa nih hari ini? Share di kolom komentar ya. Aku ya seperti biasa sih, kayak ginian aja yang super simple dan yang bisa dimakan sekalian bareng bocil juga, jadi nggak perlu bikin dua menu masakan yang berbeda. Pokoknya super simple lah ya, nggak mau ribet, yang tinggal cemplang-cemplung juga. Jadi ya masakan aku sih itu-itu aja ya, kecuali lagi pengen bisa sih dinegosiasi masak agak ribet. Sebenarnya banyak sih ya mam yang simple-simple kayak bening bayam gitu kan, juga tinggal cemplung-cemplung ya. Cuma kalau bayam itu biasanya harus sekali makan, dan bocil itu nggak suka mam, mungkin kayak kurang tertarik gitu ya karena ngerasanya tuh kurang ngaldu. Jadi aku emang nggak pernah masak bening bayam ya, masaknya kayak gini-gini aja. Atau kalau aku lagi masak tumis-tumisan yang pedes, biasanya anak aku tuh makannya yang simpel-simpel gitu, kayak ikan goreng kayak gitu-gitulah, telur kayak gitu mam. Jadi sebenarnya dia tuh nggak ribet ya, cuma kayak akunya aja orang tuanya yang pingin dia tuh makan makanan yang lengkap, ada sayuran sama ikan-ikannya gitu, jadi harus puter otak gitu ya mam. Dan ini dia bumbunya juga super simple. Aku tuh kalau bikin sayur sop itu cuma pakai bawang putih aja mam. Aku lihat teman-teman tuh ada yang pakai bawang merah ya, tapi kalau aku cukup pakai bawang putih aja dialusin. Terus ini aku juga potong-potong daun bawang untuk pelengkap ya, aku nggak begitu suka jadi pakainya dikit aja. Lanjut aku juga habis ini mau potong-potong ayam nih. Ini tuh aku kemarin belinya setengah kilo dada ya, tapi setengahnya itu kemarin udah aku masak bikin sayur sop juga, jadi ini mungkin 1/4 kilo kali ya. Aku ambil yang bagian daging-dagingnya aja, untuk tulang-tulangan ini biasanya nggak aku cemplungin juga ya mam. Terus aku potong dadu-dadu, pokoknya kecil-kecil aja biar matangnya cepet barengan sama sayurnya. Kalau terlalu tebel, terlalu gede-gede, takutnya sayurnya udah mateng, daging ayamnya belum mateng gitu ya mam ya. Dan aku lihat daging ayamnya ini masih bagus ya, masih seger meskipun udah beberapa hari di dalam kulkas, tapi aku taruhnya freezer ya, jadi dalam keadaan beku. Tadinya udah aku rendam pakai air itu biar mencair gitu esnya. Dan karena aku sama Pak suami tuh suka pedas, nanti untuk kita berdua tinggal bikin sambal kecap aja tuh. Simple kan? Jadi seluruh anggota keluarga tuh bisa makan. Dan di sini aku lagi tumisin bumbunya tadi yang udah aku halusin. Ini aku tumisnya bentar aja karena kalau sampai ada yang gosong dikit aja itu jadi nggak enak ya sayurnya. Jadi ini aku aduk-aduk terus, pokoknya nggak boleh sampai lengah ya. Terus diangkat, aku pindahin pancinya. Jadi ini sebelumnya udah aku didihin dulu ya airnya, dan ini langsung mendidih pas dipanasin lagi. Dan aku langsung tuangin bumbunya nih ya, semuanya aku tuangin. Lanjut aku juga mau langsung tuangin sayur-sayurannya semuanya deh pokoknya, biar nggak nunggu-nunggu gitu ya mam. Dan jangan lupa juga langsung masukin ayamnya biar nanti matangnya barengan gitu ya, karena takut banget ya, takut nggak mateng si ayamnya. Dan jangan lupa juga langsung dikasih bumbu-bumbuan ya. Di sini aku tuangin garam, terus aku pakai micin dikit aja, terus aku juga pakai Royco, rasa apa nih, seadanya aja ya, rasa sapi kalau nggak salah. Terus yang nggak kerikot itu aku masukin lada sama sedikit
sedikit banget gula untuk netralin rasanya ya mam. Ini aku tuangin juga daun bawangnya yang tadi udah dipotong-potong. Lanjut kita aduk-aduk dan dicicipin rasanya ya. Dan di sini aku lagi mau beresin kulkas nih, masya Allah udah kotor banget, berantakan banget. Nggak tahu ya kenapa sampai bisa lupa gitu nggak beresin kulkas. Padahal aku tuh biasanya paling perhatian banget ya sama kulkas, karena dulu kan aku selalu food prepnya tuh seminggu sekali ya mam. Dan sekarang itu udah nggak pernah food prep, jadi belanjanya tuh untuk 2 hari atau 3 hari dan langsung taruh-taruh aja gitu. Dan sampai akhirnya sekotor ini ya. Nanti aku tunjukin ya betapa kotornya kulkas aku. Maaf ya buat teman-teman yang jijik, tapi untuk teman-teman yang belum beresin kulkas, jadi semangat untuk beresin kulkasnya ya. Di sini aku pilih-pilihin obat-obatan yang masih bisa dikonsumsi yang mana. Biasa kalau sirup-sirup tuh cepet ya, yang kayak agak lama gitu biasanya udah aku buang aja. Tapi kalau kayak obat-obatan tablet gitu itu aku simpen ya mam. Nah ini kayak kenapa ada barang apa ini di dalam gitu, aku aja sampai nggak tahu ya di isinya apa aja, saking kayak ngerasa udah lama gitu nggak buka kulkas. Padahal buka sih mam, tapi kayak nggak kepikiran gitu. Sampai akhirnya kemarin tuh aku mau masukin barang tuh udah nggak bisa, ya ampun berantakan banget nih pasti gitu. Barulah aku memutuskan untuk bersihin ini kulkas, aku beresin semuanya lah pokoknya ya, kecuali bagian freezer ya. Di situ aku lewatin karena masih ada bunga es dan aku lagi simpen es krimnya bocil, takutnya meleleh, jadi kita skip aja. Di sini udah aku keluarin semua ya mam barangnya, dan makin kelihatan jelas kotorannya tuh banyak banget ya, masya Allah. Bentar lagi aku tunjukin. Dan isinya tuh kayak banyak barang-barang yang udah nggak mungkin kemakan gitu, jadi aku banyak buang juga gitu ya mam. Dan ini dia kondisinya, ya ampun sekotor ini ya. Jadi tadi tuh udah aku sabun pakai spons cuci piring, pokoknya aku gosok banget sampai bersih, ada sekitar 10-15 menitan ya. Itu aku skip supaya videonya nggak kelamaan. Dan di sini aku udah tinggal lap bekas sabunnya, pakai lap basah, dibilas, dipakai untuk ngelap lagi, terus dibilas lagi, pokoknya berulang-ulang gitu ya. Mau disemprot disiram juga nggak bisa ya, jadi ya udahlah gini aja. Dan untuk raknya ini yang di bagian pintu itu nggak bisa dilepas ya mam, atau karena mungkin ini kulkas versi yang tahun lama ya, jadi nggak bisa dilepas pasang, atau mungkin dulu sama almarhum nenek aku itu pernah dilem gitu, nggak paham juga sih ya mam. Tapi aku sama suami itu udah pernah berusaha untuk ngelepas sekuat tenaga lah pokoknya, tapi nggak bisa gitu. Jadi kita bersihkan ala kadarnya aja ya, nggak bisa maksimal sih, tapi ya udahlah ya, yang penting yang di bagian yang dalam itu bisa dilepas ya, alhamdulillah. Jadi tadi udah aku cuci, masih dikeringin sambil nunggu kering. Ini aku mau pel ya, karena di bawah sini tuh banyak air sabun, takutnya bocil kepleset, jadi ya udah langsung dipel aja. Tadi pagi sih sebenarnya udah dipel, jadi tapi ini dipel lagi lah ya 2 kali. Untunglah ruangan-ruangan di rumah ini nggak begitu gede ya, kalau gede mungkin aku kecapean banget sih kalau harus ngepel tiap hari. Maaf ya mam kalau berantakan, karena tempatnya tuh terbatas, aku juga sampai bingung natanya harus gimana. Ini banyak barang-barang yang kelihatan berantakan gitu. Lanjut, ini aku lagi pasangin rak-raknya, udah bersih, kinclong, enak banget dipandang dan higienis, karena kulkas tuh kan tempatnya makanan ya, kalau kotor ntar makanan yang kita makan juga kotor dong. Lanjut, aku tatain kembali barang-barang yang masih bisa dimakan, itu kayak telur, terus obat-obatan yang udah aku pilihin, dan juga tadi sayur-sayurannya itu udah aku masukin ke food container ya mam, biar jadinya tuh lebih rapi dan juga awet, karena ternyata aku tuh punya banyak sayur ya tapi belum kemakan. Oke, akhirnya videonya udah mau habis. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.